حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tafarrada izza wa majda wa jalala wa taqaddasa baha'an wa sana'an wa jamala. Tabaraka Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الجليل الجبار خالق كل شيء وهو الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ذاك البشير النذير الهادي لأمته خير البرية أقصاها وأدناها فإن أصدق الكلام كلام الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita insyaallah akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu syar'i berkaitan dengan salah satu cabang atau bidang ilmu syar'i yang mulia, yaitu masalah fiqih ekonomi atau muamalah. Dengan pembahasan pada kali ini insyaallah saya cukupkan di pembahasan yang kelihatannya ringkas tapi prakteknya itu luas. Maka kita berikan judul untuk kajian kita kali ini umat sekalian, dan saya minta kerestuannya juga agar mengizinkan saya pribadi untuk menjelaskan kalimat yang ringkas namun prakteknya itu sangat tidak ringkas. Dan ummahat siapkan juga pulpen, catatan yang barangkali nanti ada beberapa hal yang tentu tidak ada di buku kecil yang kita pegang. Ya, karena masalah jual beli ini bukan dia masalah keseharian kita ummahat sekalian, tetapi pembahasannya memang tidak banyak. Maksudnya tidak banyak kajian yang mensajikan masalah ini kecuali mungkin beberapa asatidzah di bidangnya. Ya, jadi kajian fikih ekonomi ini lumayan langka umat sekalian. Lebih-lebih mengambil dari kitab. Maka saya menginginkan agar kita semua setelah ikhlas lillahi ta'ala meniatkan untuk mengangkat kejahilan tentang hukum-hukum syar'i sehingga kita bisa bercakap atau berbuat cakap dalam berperilaku di muamalah. Insyaallah dengan kajian ini ada beberapa hal yang terbuka dari pandangan kita insyaallah. Taib. Jadi tema kita kali ini syurutul mabi' namanya. Syurutul mabi' yaitu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, dan kita hanya membahas itu pada pagi hari ini. Dan ummahat jangan kemudian menganggap wah sedikit sekali, enggak, ini banyak loh Bu, karena setiap lafal ini ada maksud dan cabang-cabangnya. Sebenarnya kalau dilewatin begitu saja kita bisa langsung 10 halaman hari ini, tetapi saya tidak ingin ibu-ibu pulang tidak membawa oleh-oleh. Saya ingin oleh-oleh yang dibawa itu adalah catatan, ilmu, pemahaman
dan hal-hal yang bermanfaat, bukan sebatas melampaui lembar demi lembar. Ya Bu ya. Karena setiap dari pembahasan di kitab jual beli ini panjang sebenarnya. Nanti ada hukum riba, dan riba itu sendiri kan, kalau di sini hukum Korea cuman paling 1 halaman setengah. Tapi kalau di praktek lapangannya itu banyak sekali ya. Dan saya memilih hukum riba ini kita bahas di waktu mendatang. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu. Ibu-ibu ada enggak, Bu? Ada. Ya. Baik, kita akan bahas syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Jadi kita membahas barangnya. Apa sih syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan? Dikatakan oleh Abu Syuja' rahimahullah, wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin wa la yasihhu bai'u 'ainin najisah wala ma la manfa'ata fihi. Jual beli sah ya dengan segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki. Suci, bermanfaat dan dimiliki. Itu. Di situ tersebutkan 3 syarat. Kemudian sebaliknya, lawannya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, dan juga boleh ditambah tidak dimiliki ya di sini, maka hukumnya tidak sah. Tapi ya Bu ya, itu yang kita bahas. Kelihatannya simpel Bu, tapi cabangnya itu banyak sekali. Apalagi zaman sekarang, zaman yang orang-orang sangat konsumtif dan menghabiskan uang banyak. Tapi syaratnya masyhur dalam mazhab Syafi'i ada 5 Bu. Ini disebutkan 3 saja. Ya, siap-siap mencatatnya. Yang pertama, sebagaimana di kitab, yaitu barangnya suci. 1, suci ya. Tahir gitu, tahir. Suci atau tahir. Kedua, bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, dimiliki. Ya, dimiliki oleh pemilik akad gitu, oleh penjual gitu, oleh sellernya, dimiliki oleh mamluk, dimiliki. Itu 3 syarat yang ada di kitab Bu ya. Pertama tahir, yaitu suci. Kedua muntafa'un bihi. Apa artinya tadi Bu? Bisa dimanfaatkan. Yang ketiga dimiliki. Ini saya kepelanan nggak Bu? Terlalu slow atau cukup seperti ini? Nggak kedengeran. Terlalu santai nggak Bu saya Bu? Cukup begini, nah apa namanya speednya, atau dikencengin apa dicepetin lagi? Cukup ya? Soalnya saya khawatir kalau agak kenceng cepetan dikit nanti ada yang luput dan nggak paham. Oke, sekarang syarat keempat. Bahasa Arabnya al-qudratu ala taslimil mabi', yaitu syarat keempat, mampu untuk diserahkan atau bisa diserahkan, apa yang namanya? Bisa diserahkan. Itu yang keempat. Yang kelima, diketahui. Yang diketahui apa? Ya barangnya. Jadi barangnya itu diketahui, atau dalam kurung maklum gitu. Maklum. Oke, itu 5 syarat yang masing-masing ada penjelasannya. Ketika 5 syarat tersebut terpenuhi, maka jual beli itu sah, karena syarat sah barangnya terpenuhi.
Barang di sini baik dia berupa fisik ataupun elektrik. Fisik ataupun elektrik. Elektrik mencakup seperti pulsa, aplikasi Android, ya. Itu semua kan masuk ke elektrik. Dia tidak pakai fisik dia. Begitu. Adapun kalau barangnya fisik ini ya apa aja ya, kita tahu semua itu. Baik binatang, baik benda, baik buku, pakaian, seterusnya. Oke. Taib. Sekarang yang pertama apa tadi, Bu? Suci. Oke, kita main di sini. Jadi di antara syarat barang yang boleh diperdagangkan adalah apa? Suci yang pertama. Suci secara syar'i. Dan perhatikan di sini suci itu beda dengan istilah bersih. Jadi jangan disamakan. Suci itu tidak mesti artinya bersih. Ya, Bu ya. Apa bahasa Jawa itu reget? Ya nggak mesti ya. Suci nggak mesti artinya bersih. Sehingga jangan kemudian barang dia kotor kemudian tidak sah dagangnya, enggak. Contoh, ibu mau beli furniture, ya, apa kui? Ya, furniture, ya. Saya malah nggak tahu bahasa Indonesianya, ya. Ya, mau beli furniture, ya, lemari. Ibu mau beli lemari, ya. Nah, kemudian beli lemari secara online, dideskripsikan dan fotonya di sending ke WhatsApp ibu. Ini Bu, Om, ini ada lemari portable atau lemari yang bisa dipasang, dibongkar ya. Kan sekarang udah banyak tuh. Ya. Berapa harganya? Harganya misal 350. Taib. Aku pesen ya gitu. Oke, pesen. Habis itu dikirim. Dah sampai di rumah, maka kan dia karena lemari yang bisa disusun sendiri, jadi masih berupa kerangka-kerangka. Ternyata ibu lihat setiap kerangka tersebut berdebu semua. Maka ibu protes ke sellernya, maaf ini kok berdebu semua ya. Oh iya maaf ya Om ya, itu soalnya udah lama di gudang misalnya. Wah nggak bisa kata ibu. Syarat sah jual beli barangnya itu harus suci. Ini nggak nyambung, ya, karena suci di sini adalah lawan dari najis. Artinya bukan bersih. Suci itu bukan bersih. Kalau di kita bersih itu ya lawannya kotor, gitu loh. Dan kotor tuh nggak mesti najis. Bersih tidak mesti, suci tidak mesti bersih. Kotor tidak mesti najis. Tuh kaidahnya gitu Bu, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi suci di sini tidak mesti artinya apa? Bersih. Contoh ibu misalnya jual pakaian bekas yang belum dicuci. Jadi dia masih bekas keringat pemiliknya. Ya, misalnya ya. Dijual nih, masih langka, masih ada sisa putih-putih bekas keringat pemiliknya. Ya, misalnya. Ya, belum dicuci. Berapa harganya, Om? Harganya 50.000 misalnya. Pakainya hitam, masih ada bekas pulau keringat putihnya itu. Ya, jorok memang, kotor. Tetapi dia suci nggak Bu? Suci karena keringatnya keringat manusia. Lah kalau keringatnya keringat babi baru najis. Ini keringat manusia, suci. Dijual kemudian, ini saya beli dah. Mumpung dapat kaos baru nih, gitu kan. Kaos baru, bukan kaos baru, apa, kaos murah ya. Mau urusan dipakai atau enggak yang penting murah gitu kan ya. Ya, apalagi ada bonusnya gitu kan ya. Ya keringat itu. Maka hukumnya sah jual belinya. Karena barang tersebut sah untuk diperjualbelikan. Begitu juga dengan bantal yang masih banyak pulaunya. Yaitu juga walaupun bagi kita kotor tapi dia tidak najis. Karena ilir itu tidak najis. Ya begitu Bu ya. Baik. Kemudian umat sekalian,
Perhatikan di sini masih masalah najis atau tidak, karena masalah ini panjang, ya. Dan masalahnya juga bisa panjang. Saya pengen seperti itu supaya paham, ibu-ibu. Bukan kita lewatin aja, karena kasusnya banyak. Sekarang ada pelarangan jual khamar, jual bangkai, jual khinzir. Khinzir itu babi. Jual anjing, ya. Jual khamar haram, jual bangkai haram, jual babi haram, jual anjing haram. Karena memang dalam riwayat Bukhari Muslim ada larangannya. Kata Nabi SAW, Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal kalbi, atau afwan wal asnam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jual beli apa? Khamar. Terus jual beli bangkai, jual beli khinzir, babi, dan jual beli asnam, patung-patung. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli anjing. Ini sahih, hadis Bukhari Muslim. Taib Bu, di sini dalam fikih Syafi'i, kenapa khamar dilarang diperjualbelikan? Alasan dalam mazhab Syafi'i adalah karena dianggap oleh mazhab Syafi'i khamar itu najis, ya Bu ya. Khamar itu dianggap najis. Ini menjadi polemik nanti Bu. Ini menjadi polemik dan kasus, ya. Karena khamar itu kan apa yang memabukkan, apa yang berpotensi memabukkan. Lah maksudnya apa? Yaitu air yang memang ditujukan untuk khamar. Maka itu najis. Air yang memang, bahkan disebutkan alkohol itu najis oleh sebagian ulama. Tapi sejujurnya sampai saat ini saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan khamar dan yang semisal itu, khamar, alkohol dan seterusnya, itu tidak dihakimi najis. Itu pendapat yang saya pegang Bu ya. Walaupun ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i, maka saya beritahu dalam mazhab Syafi'i ini semua najis Bu. Sehingga efeknya apa? Ayo, perdagangan apa yang mengandung unsur alkohol? So, silakan Bu. Parfum, iya. Kan ada parfum alkoholik dan ada non alkohol, ya kan? Kalau non alkohol, taib, aman, nggak ada khilafiyah di situ. Sekarang masalahnya adalah parfum beralkohol, entah sekian persen alkoholnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, perdagangan parfum beralkohol tidak sah karena melanggar syarat barang yang diperdagangkan. Begitu, tidak sah dalam mazhab. Ketika tidak sah, maka sebenarnya masing-masing walaupun sudah menukarkan uang dengan parfumnya itu hal tersebut tidak dianggap adanya dalam syariat, tidak sah. Sehingga uang itu menjadi haram bagi penjual, dan parfum tersebut memang haram bagi pembeli karena tidak sah jual belinya. Gitu Bu ya. Tetapi wallahu a'lam, saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan khamar itu tidak najis. Diharamkannya khamar itu untuk dikonsumsi. Ya, sekarang kalau kita mau melihat alkohol, kalau penjual belian alkohol itu dilarang atau tidak sah, maka kira-kira gimana Bu? Gimana dengan medicine, pengobatan? Ya Bu ya. Kan mesti pakai banyak yang pakai alkohol. Ibu beli betadine, itu ada nggak sisi alkoholnya Bu? Sah nggak? Tidak sah. Itu yang lebih tepat sah. Tapi bagi yang menajiskan itu berarti pakai semacam betadine nggak boleh Bu. Ya Bu ya. Gitu. Tapi ya itu kan betadine bukan buat diminum, dia buat ya diminum ya silahkan lah ya, atau mau dijadikan otem sekalian ya silahkan ya. Tapi itu haram jadinya karena itu konsumsi dan memadaratkan diri gitu. Maka wallahu alam yang sahih, penjual belian khamar itu haram, betul. Tetapi ketika memang dimaksudkan dengannya madarat, yaitu minum. Nah, tapi khamr yang memang ditujukan untuk minum secara mutlak penjual beliannya itu haram. Oh, dia najis kan enggak, pokoknya tetap haram karena Nabi melarangnya. Kayak misalnya minuman yang khamr itu loh, yang bir-bir itu loh.
Baik itu dibeli cuman buat pajangan tetap haram. Gitu loh, Bu. Ya, terlepas dari najis atau enggaknya dia. Tapi kalau alkohol yang memang bukan buat diminum, untuk pengobatan dan seterusnya, maka ini tidak masalah. Ya, Bu ya. Tidak masalah. Baik. Kemudian juga larangan yang kedua apa tadi? Maitah, bangkai. Menjual bangkai hukumnya haram. Walaupun dia kambing bangkainya. Ibu bedakan antara binatang seperti kambing dan misalnya yang membangkai dengan yang disembelih secara syar'i. Kalau disembelih secara syar'i itu halal. Kalau ternyata dia matinya karena sesuatu yang tidak syar'i, contoh berantem atau kesetrum listrik atau mati mendadak atau kecebur got misalnya. Kambing lagi jalan meleng dia. Kecebur kali. Dia minta tolong gak ada yang nolongin, akhirnya mati. Ya. Mati di tempat, orang melihat tuh kambing udah mengambang, terus diangkat dijual, maka ini haram. Kenapa? Karena apa? Karena kalau ini alasannya najis dan ini sahih. Najis, Bu ya, najis. Nah, sekarang gimana kalau ibu beli tas berasal dari kulit ular? Ya, gimana, Bu? Ya, sok. Ada ini enggak? Yang mau jawab enggak? Tas terbuat dari kulit ular murni. Emang ada ya ular murni ya? Ya, ada juga tas kulit ular sintetis ada. Kalau ini mah enggak masalah. Hah? Iya, ada yang murni, ada tas kulit buaya. Itu kan si buta dari gua hantu pakainya dari itu kok. Ya kan? Iya. Ya, si buta dari gua hantu, ya kan pakainya kulit apa tuh? Hijau-hijau tuh, ya kan? Saya nggak tahu itu sintetis atau asli, saya nggak tahu. Tanya aja dia. Ya. Nah, itu boleh nggak diperjualbelikan gitu masalahnya. Nah, singkatnya, Bu, dalam fikih Syafi'i boleh. Duh, kok bisa gitu? Karena dalam fikih Syafi'i, kulit yang disamak dari binatang apapun selain anjing dan babi itu suci. Nah, ini Bu, dalam mazhab Syafi'i ya. Kulit yang disamak, jadi dibersihkan betul-betul. Mau kulit apapun selain kulit manusia, kulit anjing, kulit babi, selain itulah. Kulit ular, kulit buaya, kulit beruang, kulit apa lagi ya? Sapi, yang haram dimakan, Bu. Kulit kacang ya, kacang lupa kulit. Hah? Kulit macan, kulit badak ada. Ya, kulit pokoknya kulit binatang yang haram dimakan. Itu dalam mazhab Syafi'i kalau udah disamak itu dia bukan halal, apa dia suci dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau misalnya Pak Umar Bakri itu punya tas terbuat dari kulit buaya, ya kan? Apa hukumnya? Bukan sintetis, asli kulit buaya. Maka kita bilang Pak Umar Bakri, sampean mazhabnya apa? Kata beliau, saya mazhabnya Syafi'i, Pak. Oh, berarti boleh. Karena bagi mazhab Syafi'i, kulit binatang apapun selain anjing dan babi, kalau udah disamak dibersihin maka disuci. Adapun dagingnya tidak. Gitu ya. Nah, jadi walaupun dia bangkai dan beruang misalnya dimatikan, dibunuh, tembak, kan bangkai dia. Tapi kulitnya kemudian diambil terus dibersihkan sebersih-bersihnya dengan penyamakan yang baik. Maka dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh. Gitu, Bu ya. Ya. Walaupun saya lebih condong pendapat lain, tapi ini saya tuturkan apa yang di mazhab Syafi'i aja deh. Biar Ibu enggak terlalu riuh dengan perbedaan-perbedaan. Gitu, Bu ya. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau ibu punya tas terbuat dari kulit beruang atau jaket terbuat dari kulit beneran kulit beruang, maka berarti ibu beruang, mempunyai uang, ya, karena mahal.
Itu dalam mazhab Syafi'i itu sah, boleh begitu. Dompet ya dari kulit cencorang misalnya, ya. Nggak bisa dari kulit buaya misalnya, dari kulit ular sanca. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Tidak dianggap najis dalam mazhab Syafi'i. Kemudian babi, jelas kalau babi ini secara zat dan juga anjing itu jelas najis dia, kelas. Dia mau disamak, mau dia apa tetap aja najis, nggak usah dipakai sama sekali. Taib, ya ini berarti yang kedua, ini yang pertama yaitu syaratnya apa, Bu? Suci. Taib. Pertanyaan sekarang, Bu. Bagaimana dengan menjual barang yang mutanajjis? Menjual barang yang mutanajjis. Apa itu mutanajjis? Mutanajjis ini adalah barang yang kena najis atau ada najis tapi bersifat eksternal. Jadi bukan dari barang tersebut najisnya. Ya. Paham gak, Bu? Enggak paham. Saya kasih contoh. Ada orang ngompol. Kan najis tuh. Nah, dia udah enggak betah tuh celana, akhirnya dia jual tuh celana bekas ngompolnya. Begitu. Ini contoh ekstrim ya, tapi enggak apa-apa biar paham aja. Itu celana asli suci enggak, Bu? Suci. Tapi dia kan najis. Kenapa? Kena ngompolan. Berarti najis ini dari zat celana atau sifatnya eksternal, luar celana. Oke, gitu Bu ya. Maka apakah boleh menjual celana yang bernajis tersebut? Nah, ayo sob. Boleh atau enggak, Bu? Jawabannya, Bu. Ayo, Bu. A boleh, C tidak boleh. Boleh, iya boleh. Sah, jual belinya sah. Kenapa? Karena najisnya bukan secara zat dari itu, dari celana itu, melainkan dari faktor lain, dan itu bisa dihilangkan najisnya, ya kan? Tinggal cuci aja, hilang, ya kan gitu. Maka boleh yang seperti itu. Oke? Iya, seperti itu. Contohnya, mau kasih contoh yang ini, yang mungkin tidak se-ekstrem itu, tapi barang tersebut containing najis, ada kontennya diantara ada najisnya. Jual beli sapi atau kambing, ya, jual beli sapi atau kambing. Sapi punya darah, kambing punya darah, darah itu najis. Nah, beli sapi atau kambing kan otomatis di dalamnya juga ada najisnya. Sah enggak? Sah, gitu, sah. Karena nanti yang bakal dimanfaatin juga bukan darahnya, melainkan hal yang halalnya. Begitu. Oke, Bu. Sampai sini insyaallah paham. Kemudian syarat yang kedua apa, Bu, tadi, Bu? Bisa dimanfaatkan. Ini juga penting. Syarat yang kedua bisa dimanfaatkan. Jadi setelah itu barang suci, maksudnya dia bukan najis, syarat keduanya dia bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak, kalau barang itu secara zat tidak mungkin bermanfaat, maka tidak sah jual belinya, tidak sah pula, tidak sah membelinya, tidak sah menjualnya. Dan mengambil harta dengan menjual barang yang tidak ada manfaatnya tersebut, itu sama dengan makan harta yang batil, haram, dilarang. Apa contohnya? Sebutkanlah benda-benda yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, imma bisa dikatakan tidak bisa dipergunakan sama sekali, tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, atau ada manfaatnya tetapi manfaat tersebut tidak dibolehkan oleh Islam. Itu dua macam, Bu. Maksudnya tidak bisa dimanfaatkan di sini ada dua model. Satu,
Memang secara zat itu benda tidak bisa atau tidak bisa dimanfaatkan. Secara zat tidak bisa dimanfaatkan. Mau saya beri contoh, Bu. Ibu menjual debu. Ya kan? Coba ibu aja kaget barusan. Apaan coba jual debu? Ya, jual debu ya di jalanan. Ya, orang pada jual harian terbit, jual koran ya. Debu. Ya, 5.000 per pieces. Debu Pak. Ini jual debu, Pak. Iya, Pak, debu, Pak. Lagi tren, lagi viral. Gitu. Buat apa nih, Mas ya? Buat lempar muka tetangga misalnya. Ini enggak bermanfaat ini. Mau dia apa debu? Atau orang jual ketombenya sendiri misalnya. Kayak gitu gimana? Jual ketombenya sendiri. Ya, apalagi misalnya enggak ada manfaat secara zat, Bu. Atau binatang-binatang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Semisal menjual kalajengking. Ya, menjual kalajengking. Masih hidup kalajengking ya? Dijual. Emang kalajengking buat apa? Gitu loh. Ini Pak, saya jual kalajengking Pak. Buat apa? Buat nyakitin diri sendiri Pak. Waduh, Masya Allah. Termasuk juga jual ular. Menjual ular. Ini kan tidak ada manfaat. Tapi Ustaz, ini ada manfaatnya. Hobi, taib. Hobi di sini untuk apa dulu? Kalau murni untuk kesenangan diri tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya menjual binatang-binatang seperti ini, seperti kalajengking atau binatang-binatang remeh-remeh lainnya, tujuannya untuk riset, maka selama masih hidup binatang tersebut itu boleh. Itu paham ya? Selama buat riset pendidikan, ya, karena dia kerja di bidang itu, atau memang hobi tapi dia meriset dan dengan itu dia menumpahkan ilmunya kepada orang-orang tentang biologinya, anatominya dan seterusnya, maka ini ada manfaatnya, boleh. Ya Pak ya, ya Bu ya, gitu ya. Selama masih apa? Masih hidup. Kenapa? Karena kalau sudah mati mereka ini jatuhnya najis. Misal kalajengking mati, berantem sama sahibnya, mati dia, ya, kemudian mati dijual, atau dijual buat gantungan kunci, kan ini ada manfaatnya, perhiasan Bu ya, kan itu ada tuh. Kalajengking dikasih air keras, sekian, mati kan? Kemudian dijual jadi gantungan kunci. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Najis. Tapi kan ada manfaatnya. Iya, yang ada manfaatnya pun tetap haram dijual belikan kalau dia memang zatnya najis. Gitu Bu ya. Ya. Ular pun begitu. Ya, kecuali dalam mazhab Syafi'i kulitnya ular kemudian disamak silahkan. Itu tidak apa-apa karena suci bagi mazhab Syafi'i, ya. Kemudian menjual semut rangrang misalnya. Untuk apa? Untuk nyakitin tetangga. Ini manfaatnya enggak ada. Semut merah, semut hitam dijual. Buat apa? Enggak, saya penjualan aja. Nah, ini enggak benar. Ya. Itu semua tidak apa? Tidak memiliki manfaat. Begitu juga dengan binatang-binatang buas yang tidak pantas untuk dijadikan binatang pemburu. Kalau binatang pemburu kan diantaranya ada anjing Bu ya. Type anjing kalau dia gunanya memburu boleh nggak dijual? Boleh nggak Bu? Anjing pemburu boleh nggak dijual atau dibeli? A boleh, B tidak boleh, C boleh, D tidak boleh. Ayo pilih yang mana Bu? Boleh apa tidak boleh ya? Ayo, khilafiyah di antara ummahat. Boleh atau tidak boleh Bu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Walaupun manfaat najis tetap tidak boleh. Ya Bu ya.
Tapi sekarang kalau misalnya dia menjual serigala yang masih liar, ini saya nangkap serigala nih, saya jual nih, boleh gak? Tidak boleh. Ini yang apa, yang secara zat tidak ada manfaatnya, Bu ya. Yang kedua adalah yang secara syar'i manfaatnya itu tidak dianggap. Secara syar'i manfaatnya tidak dianggap. Ya Bu ya, secara syar'i manfaatnya tidak dianggap. Kalau yang tadi pertama apa? Dia memang secara zat itu enggak ada manfaatnya. Yang kedua, secara syar'i manfaatnya ada, manfaatnya ada, tapi secara syar'i manfaat tersebut tidak dianggap. Contoh, ibu menjual ular yang masih hidup. Taib. Saya tanya, Bu, sebenarnya ular yang masih hidup ini ibu kasih ke orang Cina misalnya yang kafir, ada nggak manfaatnya buat mereka? Ada, ya dimakan, mereka suka itu. Ya, manfaatnya ada buat mereka, ada. Tapi apakah manfaat tersebut dianggap benar oleh syariat? Tidak, haram, maka dilarang menjualnya. Begitu, ya. Contoh lain, mohon maaf, lingerie, Bu. Ya, pakaian dalam wanita untuk menggoda lawan jenis misalnya. Menjual hal tersebut hukumnya rinci. Tidak bisa dikatakan boleh langsung, tidak bisa dikatakan tidak boleh. Saya tanya, kalau menjual hal tersebut kepada teman pengajian yang dia udah punya suami dan memang niatannya membeli pakaian-pakaian seksi tersebut untuk suaminya, maksudnya bukan untuk dipakai suami, bukan, untuk menggoda suaminya, maka boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi kalau ibu jualannya di mall, yang datang itu orang-orang perempuan-perempuan yang kalau jalan jempol sama tumitnya itu berjauhan. Ya, maksudnya pakai hak tinggi, ya. Iya kan? Ya, berjauhan. Jempolnya ke arah kiblat, tumitnya ke arah matahari. Ya, pokoknya gitulah orang-orangnya. Ya, kemudian buka aurat. Dia mau beli pakaian dalam perempuan yang sangat seksi. Ini udah curiga, Ibu. Ya. Apalagi ternyata pekerjaannya adalah PSK, maka itu ada nggak manfaatnya buat dia? Ada manfaatnya, tapi itu tidak diperbolehkan oleh Islam, maka tidak sah jual belinya. Gitu, tidak benar. Karena itu dianggap manfaatnya tidak ada. Begitu, Bu ya. Padahal asli ada manfaatnya loh. Gitu kan? Tapi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. Tidak boleh secara syar'i. Ya. Taib. Menjual racun. Menjual racun untuk orang. Racun memang racun gitu. Memang untuk minum, kalau minum mati tuh orang, memang sengaja buat diminum gitu supaya mati. Maka tidak boleh karena tidak ada manfaatnya. Ya. Begitu, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya. Terus ada juga yang tidak ada manfaatnya secara syar'i, walaupun bagi sebagian orang bermanfaat. Contoh menjual alat musik. Ini tidak dianggap ada manfaatnya dalam Islam, walaupun dia bisa menghasilkan duit. Ya. Sekarang misal ibu punya toko, ibu ternyata naudzubillah ya menjual instrumen ukulele, ya kayak gitar kecil gitu ya. Nah, ada pengamen datang, dia mau jadi pengamen, mau beli ukulele itu. Berapa nih, Bu, harganya? Harganya 1 juta. Oh gitu ya, saya beli, Bu ya. Ibu bilang tidak boleh. Loh kenapa, Bu? Karena ini tidak ada atau secara syar'i tidak bisa dimanfaatkan. Nah, terus ibu kenapa jual? Kenapa coba jual? Ya salah juga kan, makanya nggak boleh dijual. Terus diapain tuh barang? Dihancurkan secara syar'i. Mubazir dong? Enggak. Yang bikin mubazir adalah yang pabrik yang membuatnya. Begitu, Bu ya. Maka boleh dihancurkan. Alat-alat musik tersebut, instrumen drum, simbalnya, gitarnya, bassnya, piano dan seterusnya, itu semua tidak boleh diperjualbelikan. Tidak sah jual belinya karena
walaupun dia bermanfaat untuk ngamen, bermanfaat untuk menghibur sebagian orang, tapi syariat tidak menghendaki adanya manfaat tersebut. Sampai sini paham insyaallah Bu ya. Kemudian yang ketilu ya, yaitu barang tersebut mamluk. Apa artinya Bu? Dimiliki oleh orang yang berakad. Dimiliki oleh orang yang berakad. Baik pemilikan tersebut sifatnya langsung atau tidak langsung. Ini tandai baik-baik. Baik kepemilikan tersebut sifatnya langsung, artinya langsung apa? Dia yang memiliki langsung. Atau kepemilikan tersebut sifatnya tidak langsung, artinya apa? Dia bukan pemiliknya secara zat langsung, tapi orang lain yang memilikinya. Hanya saja dia mungkin diamanahkan untuk menjualkan dengan akad wakalah, misalnya perwakilan atau lainnya, maka itu sah ya Bu ya, itu sah. Berarti Ibu menjualkan barang Ibu langsung sah, atau menjualkan punya orang lain yang memang ada kerjasama sama Ibu dari segi perwakilan atau tolong menolong, maka itu boleh ya, boleh. Maka jadi reseller itu boleh, tapi bilang dulu ke pemiliknya bahwa saya mau menjualkan barang Anda gitu ya. Begitu. Misalnya ummahat ada yang usaha gaun, nah terus satu majelis semua pada pengen jadi reseller, maka ngomong, didaftarin, oh reseller saya itu fulan dan seterusnya. Cukup ngomong aja, saya mau jadi resellernya ya, saya ambil foto-fotonya, iya silakan. Maka ini boleh, walaupun dia nggak punya barangnya, nggak punya modal, cuman modal pulsa tok, kuota internet, bukan kuota, bahkan wifi gratis ya, nggak modal ya. Tapi dia modal usaha untuk memarketkan. Ini boleh Bu, itu boleh ya, itu boleh dan sah perdagangannya. Ada yang beli gaun dari Ibu melalui Ibu, misalnya punya teman mematuk harga 100.000, Ibu matuk harga 150.000, fee buat Ibu 50.000 per gaun misalnya. Maka ada customer dari Majalengka misalnya, dia mau beli itu gaun, terus Ibu lapor ke pemilik asli, ini yang membeli, ini alamat sekian, maka silahkan lakukan itu semua. Tapi jangan ngaku-ngaku itu barang saya, jangan ya. Begitu Bu. Jadi barang tersebut dimiliki oleh orang yang berakad, penjual. Baik penjual di situ pemilik langsung atau pemilik tidak langsung. Sampai sini jelas nggak Bu? Ya. Dua lagi, habis itu saya buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada saya pergi ya Bu ya. Kemudian yang keempat apa tadi Bu bahasa saya tadi, apa Indonesianya? Mampu apa? Atau bisa diterima barangnya gitu ya? Bisa diterima barangnya ya? Bisa apa? Oh iya, bisa diserahkan atau diterima barangnya. Taib. Contoh dia di sini apa barang yang nggak bisa diterima apa? Contoh bai'ud dhal, yaitu menjual barang yang hilang, itu nggak bisa, itu nggak boleh ya. Misalnya seorang di antara kita misalnya kehilangan jaket pas di parkiran, atau helmnya hilang di parkiran. Aduh gimana ya, hilang lagi, saya jual helm saya. Dijual ke petugas parkir, Pak mau beli helm saya nggak Pak? Mereknya apa? Mereknya apa ya gitu ya, mereknya apa, Enervon sih misalnya, saya nggak tahu ya.
intervensi. Iya, atau hemaviton gitu atau apa gitu. Ya, helm ya. Insya Allah kalau habis pakai jereng lah pokoknya. Ya. Oh, boleh boleh Pak ya. Boleh Bu ya. Kemudian ibu jual. Maaf, helmnya mana ya Bu ya? Waduh, helmnya hilang tuh gitu. Tapi yang penting bayar dulu aja dah. Insya Allah nanti suatu saat mudah-mudahan ketemu. Nggak bisa dong kayak gitu kan? Siapa yang mau ditipu, ternyata mau dia dengan akad seperti ini, maka tetap aja akad itu tidak sah. Karena apa? Karena ini nggak tahu, nggak mampu untuk menerima atau menghadirkan atau mendapatkan barang tersebut. Menerima atau menyerahkan barang tersebut nggak mungkin. Atau misalnya bai'ul abiq, itu ada bai'ul abiq namanya dulu, zaman dulu, yaitu jual beli budak yang kabur. Budak kabur dijual, ya nggak ketahuan kemana kaburnya terus dijual. Kabur budak saya, dah saya jual aja dah. Nggak bisa dong ya, begitu ya. Taib, itu termasuk jual beli apa yang barangnya tidak bisa diterima atau diserahkan. Contoh lain, jual beli burung yang ada di langit. Beb, lihatlah langit itu ya. Lihatlah burung-burung itu, mereka bahagia di sana. Iya Beb, Masya Allah ya, aku jual 2 burung di sana, kamu mau beli nggak? Pertama, itu burung bukan punya dia ya, punya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau dibeli cara nangkepnya gimana gitu kan? Maka ini barang yang tidak bisa diserahkan atau diterima ya. Adapun kalau jualan ikan di kolam, nah ini kan kondisinya beda. Dia bisa ditangkap, ada kemungkinan untuk diterima ya. Kecuali kalau di sungai yang itu sulit sekali, belum tentu bisa dapat, nggak jelas ya, bahkan kemungkinan tidak. Misalnya, Pak, saya mau jual ikan lele raksasa ala Ciliwung, ya itu kan susah banget dapetinnya, maka nggak mungkin, maka tidak sah. Enggak, dia belum punya barangnya, nggak boleh, belum punya barangnya. Dan pun kalau mancing kemungkinan besar nggak dapat, maka nggak mungkin untuk diterima atau diserahkan. Ya begitu. Begitu juga termasuk yang keempat ini tidak bisa diterima atau diserahkan, menjual bagian barang yang tidak mungkin terlepas akannya. Contoh, Bu, saya mau jualan pedang tapi setengahnya aja. Gimana coba? Pedang tapi setengahnya doang. Ngapain? Ya kan gitu. Udah gitu ujungnya doang pula. Ya. Ini kan nggak bisa dipisah itu. Maksudnya kalaupun dipisah nggak ada manfaatnya gitu loh. Begitu kan? Nggak ada manfaatnya, dan itu justru malah menghancurkan harta gitu loh. Ya, contoh ini saya pakai batik, Bu. Saya mau jual kerahnya doang. Mau nggak, Bu? Apa? Mendingan gue beli sendiri, kata ibu ya, gitu kan? Ya, seperti itu. Atau ya pokoknya kayak gitulah, yang nggak mungkin lah ya. Ibu kenapa kok ada desas-desus gitu? Ada apa, Bu? Lagi jualan dah. Yang kelima apa tadi, Bu? Yang kelima, Bu? Ya, maklum. Barang yang dijual itu maklum atau diketahui. Baik diketahui dengan cara melihat langsung atau diketahui dengan deskripsi yang jelas. Melihat langsung, kalau melihat langsung jelas, Bu ya, gampang itu. Mau nggak beli mobil aku gitu, kata ibu. Terus temannya bilang, oh boleh, yang mana? Itu, yang itu punya saya, itu benar punya saya ini. Dilihat bolak-balik, dilihat tuh sampai semua bilang, oh Masya Allah bagus ya. Sayangnya saya nggak punya duit. Nah itu repot itu. Nyesel kan nawarin kan. Tapi kalaupun terjadi jual beli kan jelas. Ya udah. Jual beli gorengan terhampar di lapak ya. Donat, apem,
oncom, combro, misro, ongol-ongol dan seterusnya, pancong dan seterusnya. Semua ini kan udah jelas kelihatan, nggak usah ditanya lagi. Ongol-ongol misalnya, Om ini warnanya apa ya? Ya lo lihat sendiri aja gitu kan, coklat gimana gitu, nggak perlu disifati, udah lihat langsung, jual beli sah. Atau tidak dilihat langsung tetapi dideskripsikan, baik dengan foto yang benar jelas atau dengan perkataan, ya, penjabaran. Om, aku punya nih hamster, ya, jarbu yaitu hamster. Dia lucu gitu. Dan ada putaran ininya, rodanya tuh yang biasa dikandangi kan, kalau dia lari-lari kan lucu tuh kelihatannya tuh. Pokoknya lengkap dengan kandangnya. Ya, kandangnya warna biru, masya Allah bagus. Hamsternya warna apa hamsternya? Putih lah anggaplah. Ya, namanya Saikoji misalnya. Ya, nah itu usia sekian, begini dideskripsikan. Kalau pup ada, kalau pipis warnanya ungu airnya misalnya. Ya, sampai hal-hal itu dijelasin. Oh iya ya, sip berapa harganya? Harganya terserah ibu deh. Ini nggak boleh kayak gitu. Kalau akad tuh jangan kayak gitu bu. Biasanya tuh orang kayak gitu sama saudara. Udah terserah lu deh, berapa beli gitu. Ya seikhlasnya aja. Nggak bisa, ini bukan infak, ini beli ya. Kalau saya infak baru seikhlasnya. Ntar kalau diikhlasin, ini ya udah 2000 perak deh. Situ kan marah-marah kan. Makanya ditetapkan harganya biar jual belinya sah ya. Itu semua tadi barang-barang, syarat-syarat barang yang dijual. Jadi kalau barangnya majhul, nggak ketahuan, nggak dideskripsikan, maka ini seperti membeli kucing dalam karung ya. Dan khawatirnya itu nanti bisa horor. Dan kadang-kadang perjudian kayak gitu modelnya. Ada yang menjamak antara horor dengan perjudian. Contoh perjudian sekaligus horor, ketidakjelasan. Yang kan biasa kalau anak-anak tuh zaman dulu apa sekarang juga gitu, kadang-kadang di abang-abang agar tuh ada pilihan banyak tuh di gambaran tuh. Pilihan banyak, situ nyoblos mana. Ntar buka kertasnya, Anda kurang beruntung. Ntar buka kertasnya, Anda mendapatkan jarum super. Kadang ada kayak gitu tuh, ya kan? Jadi masang, bukan masang apa? Saya saking nggak pernahnya kayak gini jadi nggak tahu, masya Allah ya. Apa yang namanya? Tahu nggak namanya? Tapi tahu kan maksudnya permainan ini? Ibu tahu nggak bu maksudnya bu? Yang biasa di warung-warung kecil tuh, kelontong tuh, ya. Ambil nomor berapa? Ambil nomor 65. Dibuka, pas dibuka Anda kurang beruntung. Coba lagi lah. Satu kali nyabut itu 500 atau 1000 misalnya. Dicabut nomor 50 jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gitu misalnya. Nomor 35. Dia udah habis berapa? Nomor 35 ternyata mendapatkan shampoo misalnya. Ini kan judi. Dan juga barang yang mau dia tukar itu kan nggak ketahuan, ya. Dan kadang-kadang nggak dapat pula. Ini yang bikin judi ini. Ya, memang sih terpampang di situ ada sampo, ada jarum super, ya. Yang masang anak kecil, dapatnya jarum super. Ya, kemudian ada juga Aqua, ada juga dapat handphone Nokia misalnya, ya, masya Allah. Nah ini nggak boleh karena tidak diketahui sebenarnya dia tuh mau dia jual apa gitu loh, yang mana, begitu ya. Seperti itu bu ya. Jadi 5 syarat barang yang dijual. Sekarang saya persilakan jika ada bertanya silakan, jika tidak persilahkan saya untuk pulang. Ayo bu, nggak ada kan? Ayo. Ya. Banyak jasa titip ya. Iya. Misalkan di mall ada diskon apa, terus orangnya itu dia foto barangnya,
itu yang jasa titip kayak gitu ya. 100.000, ya misalkan dari mallnya itu 100.000 nanti. Dari mana ya? Dari mana ya 100.000? Oh, dari tokonya. Dari tokonya 100.000. Kalau kita nitip ke dia ada jasanya 20.000, jadi kita harus bayar 120.000. Nah itu boleh nggak ya Ustaz? Oke. Itu belum bisa dikatakan boleh atau enggak kecuali kita mengetahui mekanismenya. Apakah pihak toko tersebut mengizinkan dia untuk menjual barang itu gitu ya? Enggak sih, kayaknya juga bisa. Nah, kalau dia sembarang cekrek gitu ya, ndak izin, ndak ketahuan sama pemilik tokonya, terus dia jualin, maka ini menjual barang yang bukan miliknya. Tapi saya kan nggak jual gitu alasannya, karena harganya sesuai dengan yang tertera di toko gitu ya. Ya gitu ya. Saya kan cuma menawarkan apa? Dia kayak menawarkan jasa gitu. Menawarkan jasa kepada antum gitu kan ya. Taib. Sekarang dia lagi di mall nih ya. Ini orangnya lagi di mall nih. Ibu lagi di, ini kondisinya gimana? Konteksnya. Orangnya lagi di mall. Orangnya lagi di mall ya. Nah. Dari pagi sampai malam. Oh, emang suka di situ. Dan ibu di rumah kan, atau di grup WhatsApp gitu kan. Ayo nih siapa nih gitu kan ya. Misalnya, nih ada apa gitu. Misalnya, ada yang jual jangkrik nih misalnya gitu kan. Atau di mall emang ada jangkrik, Bu? Di mall jualan apa, Bu? Ya, sepatu. Iya sepatu. Ya saya soalnya jarang ke mall, Bu. Saya biasanya ke masjid atau majelis taklim. Ya, misalnya jual sepatu nih, ini cantik nih, masya Allah, antara jempol sama tumit itu beda arah, masya Allah misalnya. Insya Allah ini new millennium, ini model baru, membentuk kaki jadi bulat gitu misalnya. Ayo harga yang tertera saya jujur nggak nambahin sama sekali, harganya 250 sepasang, ayo ukurannya bisa disesuaikan. Ya, terus aku pesen dong gitu, ada yang gitu kan, aku pesen dong gitu kan ya, langsung angkat tangan, aku pesen, ada 5 orang mesen, ya 5 orang mesen gitu kan. Kemudian mekanismenya apa? Kalau mesen di sini kemudian yang membayar terlebih dahulu adalah siapa? Si marfu'ah ini. Kita anggap nama ibu-ibunya nih ibu marfu'ah ya. Saya yang bayar dulu deh, 5 orang kali 250.000, lumayan nih, 1,5 juta. Nggak apa-apa lah, nanti kan ada untung jasa ongkir gitu kan ya. Maka dia pakai duit dia sendiri dulu, nalangin gitu ya. Ntar kemudian dia kirim ke masing-masing, baru mereka bayar masing-masing dengan adanya fee jasa, ya enggak? 250.000 ditambah jasanya berapa kira-kira, Bu? Anggaplah 50.000, Bu ya. Maka ini kalau seperti ini, mekanisme ini menggabungkan antara hutang dan jual beli. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Menggabungkan hutangnya di mana hutangnya? Kan dia bayar dulu tuh barang. Jual belinya di mana? Jual beli jasa. Ini menggabungkan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu kalau mekanisme gitu, Bu ya. Oke, sekarang mekanismenya lain. Kalau mekanismenya ternyata pas di grup WhatsApp, afwan nggak bisa ana beli kecuali transfer dulu ke rekening ana, ya transfer dulu ke rekening ana, kemudian transfer juga apa? Uang jasa. Jadi tolong transfer 300.000. Ya 300.000. Ya makanya seperti ini, kalau yang seperti ini transfer dulu. Jadi nanti belinya bukan pakai duit si marfu'ah, pakai duit masing-masing orang-orang itu pemesan. Ya kemudian ditransfer juga uang jasa. Wallahu alam, saya tidak tahu larangan untuk yang ini, saya nggak tahu. Saya tidak tahu larangan untuk yang ini karena si marfu'ah ini tidak dalam konteks menjualkan barang tersebut, tidak. Tapi mencari barangkali siapa yang mau nitip. Paham nggak, Bu? Ibu penanya kira-kira paham nggak, Bu? Iya, paham Ustaz. Kira-kira itu yang terjadi biasanya yang kasus yang mana? Yang kedua sih Ustaz, jadi emang kita harus transfer dulu.
Ya, yang kedua itu saya tidak tahu larangannya. Jadi ya. Itu sama kayak misalnya ibu pergi ke Mekah. Ini ada nih kismis. Kismis mah di Tanah Abang juga ada ya. Apa ini? Ada nih onta nih misalnya gitu kan. Mau beli daging onta nggak misalnya gitu. Nitip nih. Ya kalau di Indonesia kan daging onta kan tahu ya. Kalau di sana kan daging onta beneran ya. Maka kemudian dikirim dulu, transfer dulu duitnya. Dan kemudian juga dikasih juga fee atau uang jasa. Saya tidak tahu pelarangannya. Wallahu alam. Karena itu bukan utang. Memang ada sisi jual beli situ, tapi jual beli jasa, bukan jual beli barang. Ya, oke. Ada lagi bu? Ya. Halo. Halo? Halo? Apa Ustaz? Ah, Menanyakan GoFood. Ya. GoFood kan juga berarti pinjam uangnya driver dulu baru kami bayar setelah sampai. Iya. Itu sama dilarang juga ya Ustaz? Kalau yang GoFood ini saya lebih condong ke yang melarang bu. Kenapa? Dia menggabungkan antara hutang dengan jual beli jasa. Itu pertama. Ya, sehingga itu pertama. Dan juga ada sebab lainnya yaitu keuntungan untuk pihak penghutang. Yaitu di sini bisa saja pihak penghutang bisa dimaknai yaitu pihak Gojeknya itu sendiri. Mekanismenya ada itu antara pihak Gojek bekerja sama dengan merchant atau toko yang mereka yang terdaftar pada ini mereka. Begitu. Jadi GoFood saya lebih memilih pendapat yang tidak boleh. Pun kalau misalnya ibu ragu itu menjadi syubhat bu, maka saya sarankan sebaiknya tidak. Ya. Tapi ini masalah khilafiyah. Cuman saya lebih condong ke yang tidak boleh bu. Kalau misalnya kalau orang biasanya kan kalau nitip orang misalnya orang itu lagi saat itu di tempat itu. Hah? Terus dia Orangnya apa? lagi di mall misalnya. Aha, iya. Dia langsung ke grup gitu. Misalnya transfer dulu kan repot lama. Oh ya kalau punya m-banking, kalau nggak punya kan harus ke ATM dulu. Kalau itu kita langin dulu nggak boleh. Jangan. Itu sama seperti GoFood tadi kasusnya jadinya. Kecuali kalau ditalangin dulu dan tidak ada uang jasa. Paham nggak bu? Talangin dong, beliin dulu dong. Ya udah dibeliin dulu, nanti kemudian dikirim dan nggak ada apa-apa lagi setelah itu. Hanya dibayar sesuai cash, sesuai dengan harga. Kalau itu bukan jual beli jasa itu sukarelawan itu, relawan itu. Iya, karena nggak dibayar, nggak ada keuntungan. Ya bu ya. Jadi seperti GoFood tadi kalau misalnya dia seperti itu mekanismenya. Ya. Mengenai yang tadi misalkan kita transaksi dengan pemerintah. Ya. Misalkan tentang pembebasan tanah untuk tol. Apa? Pembebasan tanah untuk tol. Ya. Tanah dia kena atau cuma sebagian? Hah? Tanah dia kena, misalkan kayak ada, saya kan rumahnya kena, cuma setengah. Nah akhirnya dibeli cuma setengahnya. Ya. Mau nggak dikasih, takutnya dia dibutuhkan gitu. Tapi Iya. rumahnya dia juga jadi cuma setengah gitu. Iya. Memang sih direlakan. Hukumnya seperti apa? Itu zolim kah? Kita sebenarnya Kita di sini siapa nih kita? ya, Termasuk saya. maksudnya yang punya tanah itu. Zalim kepada siapa? Ya, istilahnya kan mau nggak mau jadi harus mau gitu. Jadi ini pemilik tanah ini Jadi rumahnya itu kebetulan kan kena tol pas di pinggir tengah. itu kontrakan atau Rumah. enggak? Maksudnya orang yang tinggal di situ memang pemiliknya sendiri atau kontrak? Oh, pemilik sendiri. Nah, kemudian itu yang pemerintah mau mengadakan jalan tol di situ kan? Dibelinya Iya. cuma setengah, karena memang butuhnya Ini tol mana? Tol Cilengsi bukan? di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, terus akhirnya pemerintah membutuhkan itu kan? Belinya cuma setengah, jadi rumahnya tinggal setengah gitu. Karena yang dibutuhkan oleh pemerintah di bagian petak itu saja kan? Iya, itu memecah. Ya, apakah itu zalim? Iya.
Gitu. Pertanyaan apakah itu zalim? Kita jawab zalim atau tidak. Pemerintah tidak ada bermaksud untuk itu, saya yakin itu. Enggak ada bermaksud untuk menzalimi. Tetapi memang pemerintah hanya melaksanakan apa yang sesuai kebutuhan untuk kaum masyarakat. Nah, adapun qadarullah ternyata kena petaknya itu hanya setengah, maka ini qadarullah, bukan sebuah kezaliman. Ya begitu. Karena pemerintah juga tidak bisa memaksa diri mereka untuk membeli semua paket satu itu. Maka wallahu alam, menurut saya wallahu alam ini bukan sebuah kezaliman, karena memang pemerintah pun terpaksa juga untuk membeli tanah tersebut. Ya begitu Bu ya. Ya. Jadi diikhlaskan aja untuk yang pemilik tersebut setengah buat tol, setengah buat rumah dia. Ya lumayanlah dapat duit juga, setengah dia bisa bikin rumah lagi atau dia nambah lagi tanahnya. Ya, wallahu alam. Begitu. Karena itu bisa dipisah, rumah itu bisa dibongkar dan di bagiannya cuma dicukupi, itu bisa. Beda dengan yang tadi kasus seperti pedang, seperti kerah dengan baju, itu kan nggak mungkin beli kerah doang, ya. Iya. Baik. Ada lagi Bu? Ya. Banjir. Oh ya. Nomor. Kayak apa ya nomor-nomornya yang mana Bu? Kita membeli makanan. Aha. Biasanya memang kebanyakan memang makanan anak-anak. Jadi kita beli makanan. Jadi kita belinya kan makanannya itu, tapi di dalamnya memang ada hadiahnya atau kadang-kadang bisa dia di dalam atau bisa dia ada nomornya. Jadi kita beli. Oh, kayak ciki gitu ya? Iya, nah itu ini gimana? Ciki terus di dalamnya ada hadiah. Iya, macam-macam bisa. Ada yang hadiah di dalam atau ada yang di luar, tapi dalamnya hanya nomor aja. Nomor untuk apa tuh di dalamnya tuh Bu? Ada hadiah lagi itu di luarnya. Gitu. Atau misalkan sudah beli tapi tidak tahu dalamnya hadiah nih, cuma hadiahnya random gitu. Bisa macam-macam. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Itu nggak apa-apa Bu, itu cuman tabir, itu adanya bonus dari itu dan itu nggak masalah yang seperti itu. Nggak masalah. Kadang ada hadiahnya, kadang nggak ada hadiahnya. Ya itu insya Allah karena dia satu paket ya. Dan saya pikir orang-orang beli makanan tersebut bukan buat nyari hadiahnya sepertinya. Iya. Dan juga barang tersebut ada manfaatnya, maka insya Allah tidak masalah. Ya, ciki dalamnya apa misalnya bekel atau dalamnya selain ciki ada apa gitu, gambar atau apa gitu. Maka Allah alam yang seperti itu tidak masalah. Ya. Halo? Ada lagi nggak Bu? Yo. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Mau tanya kalau soal DP atau tanda jadi itu dibolehkan nggak Ustaz ya? DP, Ya DP. down payment. Ya. Atau tanda jadi yang mengikat bahwa barang itu tidak akan diberikan kepada orang lain gitu Ustaz. Contohnya apa dulu Bu? Contohnya apa? Misalnya beli mobil gitu Ustaz, mobil bekas gitu Ustaz, Ya. biar tidak Di tag dulu sama dia ya, gitu ya? di tag dulu gitu Ustaz. Itu boleh nggak seperti itu Ustaz? Boleh Bu, itu nggak masalah itu. Tapi itu udah masuk include dalam pembayaran itu. Jadi mengurangi pelunasan ya Ustaz ya? Iya. Tapi itu biasanya ada artinya bila jangka waktu tertentu tidak jadi itu Uangnya buat penjual. iya buat penjual. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan itu boleh. Sebagian ulama mengatakan itu boleh, uangnya buat penjual hangus gitu maksudnya. Iya maksudnya. Ya, itu boleh. Ya, kalau ada klausul di awal seperti itu, kalau sampai tenggat waktu sekian ternyata tidak ada pembelian, maksudnya tidak diteruskan, maka uang hangus sekian persen atau semuanya DP sudah menjadi milik kami, maka itu boleh. Karena apa? Karena ini DP tersebut bisa dianggap sebagai jasa dia untuk keep barang tersebut. Ya, itu sebagian ulama membolehkan. Tapi sebaiknya jangan seperti itu. Sebaiknya jangan kayak gitu karena kadang orang belum tentu ridho dengan itu. Tapi itu boleh kalau ada klausul di awal ya Bu ya.
Tapi kalau misalnya nggak ada klausul di awal pemberitahuan itu tiba-tiba terus dimakan gitu saya, maka jangan. Karena DP ini pada hakikatnya itu membeli dan uangnya sudah menjadi milik siapa? Milik penjual, Bu. Maka hak penjual dong mau ngabisin gitu. Jadi DP ini bukan deposit, DP ini bukan deposit, DP ini bukan titip uang, bukan. DP ini adalah uang pembelian. Begitu, uang bayar gitu. Begitu, Bu ya. Berarti mengurangi harga jualnya Ustaz ya. Tapi memang harus ada akad, maksudnya harus di depan diberitahu. disampaikan. Iya, disampaikan harus. Supaya tidak mendadak. Kalau mendadak malah kezaliman nanti ketika dia ngajak, afwan saya nggak jadi ini ya. Oh, udah nggak jadi beli ya udah uangnya kita udah habis gitu. Jadi nggak seperti itu, dari awal dia kasih tahu ini kalau DP sekian, tapi kalau misalnya Bapak nggak melanjutkan maka ya DP-nya mau ya punya kita khalas. Tapi barangnya juga bukan punya sampean gitu. Misalnya hanya saja mau sekalian ya di sini namanya membeli, sebenarnya barang tersebut itu sudah dimiliki oleh pembeli kalau dia beli. Ya Bu ya, begitu. Paham nggak maksudnya Bu? Ya, insyaallah Ustaz paham. Iya, kayak beli mobil. DP-nya berapa dulu? DP 50 juta dulu deh. Sebenarnya mobil itu udah milik pembeli. Biasanya itu cuma tanda jadinya sekitar 5 juta gitu Ustaz. Waduh, kecil juga tuh ya. Iya, Risikonya gede. biasanya hanya itu untuk mengikat bahwa dia akan beli gitu Ustaz. Biasanya sekitar segitu. Oh, gini Bu. Kalau memang di sini harus dijelaskan, ini niatnya apa? Deposit, simpan, atau DP ini maksudnya adalah bayar harga mobil itu, gitu loh. Biasanya itu cuma itu Ustaz, ngetek itu tadi Ustaz. Jadi cuma unitnya tidak. Ini berarti deposit seperti itu berarti cuma nitip duit, gitu Bu ya. Itu kalau seperti itu nitip seperti itu supaya jaminan doang, maka namanya jaminan tuh harus dibalikin nanti. Paham Bu ya? Itu bukan harga barang Bu. Bukan harga barang, berarti tidak dikurangi harga. Enggak dikurangi, tetap harga normal. Jadi gini contohnya, Ibu mau beli mobil nih, harga 250 juta misalnya. Ya, Ibu DP dulu. DP di sini DP jadi istilah bisa distorsi nih, bisa bersayap. DP di sini Ibu jelaskan, ini berapa DP-nya? DP-nya 5 juta dulu deh. Sebentar. Ini 5 juta include masuk ke dalam harga barang atau cuman untuk jaminan saja kalau saya bakal beli. Paham gak Bu ya? Kalau dia bilang oh ini termasuk include pembayaran, maka ini DP yang bersifat membeli, berarti itu mobil punya Ibu sekarang. Paham Bu ya? Nggak paham malah. Biasanya sih mereka biar hanya untuk ini tanda jadi, untuk istilahnya mengikat unitnya, sedangkan nanti dikasih waktu sekitar seminggu untuk pelunasan atau mungkin paling tidak separuhnya lah dari harga mobil gitu Ustaz. Masalahnya perlu dipastikan apakah ini berarti saya sudah memiliki mobil ini sudah membeli mobil ini dengan uang ini atau gimana? Belum Ustaz. Belum Ustaz. Maka jadi masih dalam bentuk mengikat. Itu tadi tanda jadi itu mereka istilahnya. Iya. Tanda jadi itu Ustaz. Iya, untuk memastikan, sebenarnya untuk menjamin aja situ mau serius apa enggak gitu loh, gitu kan? Iya. Maka kalau sampai tengah waktu enggak dibeli, sebenarnya itu uang titipan Bu, bukan pembelian, maka enggak boleh dikurangi, harus dibalikan kalau dia enggak jadi beli gitu Bu. Harusnya begitu. Makanya dari awal harus dijelaskan, Mas ini apakah cuman memastikan saja bahwa saya disimpan duitnya atau ini termasuk harga barang gitu loh. Kalau ini termasuk harga barang berarti saya kan beli, maka sampean silahkan tuh ambil duit itu dan konsumsikan, terserah buat sampean. Nah, tapi barang tersebut konsekuensinya udah punya saya, tapi saya masih ngutang sisanya gitu. Ya. Walaupun nanti ternyata saya nggak jadi beli, maka duit itu hangus nggak apa-apa karena saya sebenarnya udah melakukan pembayaran. Tapi kalau deposit nyimpen duit untuk jaminan saja, maka duit ini seperti titipan. Nah, saya pikir kalau yang
akadnya untuk supaya jaminan saja, mungkin itu maksudnya, maka itu nggak boleh diganggu apa-apa tuh duit itu, disimpan aja. Nanti ketika ibu nggak jadi beli, maka duit itu dibalikin. Begitu. Jadi biasanya kan kalau melewati batas waktu Hangus. Iya, itu hangus, itu yang Ya itulah jeleknya sebagian dari kita. ya Ustaz. Ya besok-besok jangan gitu Bagi lah. penjualnya Asik. boleh nggak, maksudnya kalau akhirnya yang tanda jadi yang tadi itu di bagi penjualnya maksudnya hangus buat dia atau emang harus dikembalikan Ustaz? Kalau mekanisme yang tadi ibu sebut harusnya dikembalikan, Bu, bukan dilahap, karena itu uang jaminan. Tapi biasanya hangus Ustaz karena Ya. tidak memenuhi sampai batas waktu yang ditentukan itu. Iya. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan kalau gitu, Bu. Ya, wallahu alam, ya begitulah. Ya seperti itu, Bu. Mati ini. Halo? Bu, mati. Kedengeran nggak, Bu? Udah mati ininya, kayaknya baterainya habis. Kayaknya saya disuruh pulang ini, Bu. Halo? Iya. Mati ini speakernya mati, Bu. Kita udah sampai sini aja, Bu, ya. Halo? Mati ya? Oh. Iya, tes. Mati. Padahal saya udah senang loh. Kayak mati nih, selesai nih kayak ini. Dikasih juga speaker ternyata. Masya Allah. Emang ada yang masih nanya, Bu? Ada lagi? Ustaz, Ya. yang tadi Ustaz yang jual pakaian dalam wanita. Iya. Berarti intinya kalau jual pakaian dalam wanita di mall itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak Ustaz? Karena kita kan nggak mungkin instruksi orang, ini kamu udah suami atau belum? Ini kamu kan gitu kan nggak Iya. bisa juga. Iya. Baik. Kalau misalnya kita mau lebih warok, ya lebih hati-hati, maka saya pikir jangan. Kalau di sana jangan. Ya, kalau mau kita lebih hati-hati ya. Menjual pakaian dalam wanita itu pada asalnya adalah menjual kebutuhan wanita gitu kan ya. Ya. Tapi kan ketika kita melihat keumuman manusia ini, keumuman perempuan maksudnya, ya seperti itu gitu kan. Maka agar lebih hati-hati tidak di publik. Tapi ketika kita melihat keumuman perempuan itu menjaga auratnya, maka tidak masalah di mall. Jadi dilihat dari bagaimana keumuman orang-orang ketika itu. Seperti itu, Bu. Ya, dilihat dari keumumannya, bukan dia mau di mall mau di apa, itu hukumnya mengikuti ke situ, Bu. Ya, mengikuti ke situ. Kecuali kalau memang dia itu seorang distributor yang dia tidak tahu nanti bawah-bawahnya jual ke siapa, maka itu nggak masalah. Gitu, Bu, ya. Apa? Oh iya. Oke. Baik, cukup sampai sini umat sekalian, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi pada waktunya nanti insyaallah untuk berkaitan dengan riba insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.